Songo adalah tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Terdapat beberapa teori terkait asal Wali Songo. Ada yang berpendapat asalnya dari Samarkand, Sampang, Hadramaut, dan Cina. Ada pula yang berpendapat bahwa Wali Songo adalah para ulama utusan Kesultanan Islamiyah di Turki. Terlepas dari perbedaan pendapat terkait asalnya, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Wali Songo pernah berdakwah di Jawa. Umumnya, adaptasi dengan luwes adalah metode dakwah yang digunakan oleh para wali di Jawa sehingga Islam diterima masyarakat. Berikut adalah Wali Songo dan strategi dakwah di Jawa. Sunan Gresik. Aslinya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu Wali Songo yang paling awal menyebarkan agama Islam di Jawa. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Sunan Gresik merupakan orang yang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Ia pernah berdakwah melalui perdagangan supaya masyarakat tidak kaget dengan ajaran Islam. Selain itu, Sunan Gresik juga melakukan dakwah melalui bertani yang membuat masyarakat mulai menerima ajaran Islam dengan perlahan. Ketika Islam mulai diterima oleh masyarakat, Sunan Gresik membangun suara di kediamannya di Desa Sawo, Gresik yang berfungsi sebagai tempat beribadah dan pondok pesantren. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di Campak pada tahun 1401. Ia berdakwah Islam di Jawa pada era Majapahit di bawah kepemimpinan Brawijaya 1947 sampai 1951. Sunan Ampel melakukan dakwahnya di Jawa dengan metode Muhlimo atau 5 dasar ajaran Islam yang isinya sebagai berikut. 1. Mau main tidak berjudi, mau ngombe tidak mabuk, mau maling tidak mencuri, mau madat tidak candu, mau wadon tidak berzina. Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim merupakan Wali Songo yang lahir di Ujung Galuh atau Surabaya pada tahun 1465. Sebagai seorang pendakwah Islam di tanah Jawa, Sunan Bonang menggunakan pendekatan budaya di bidang sastra dan seni hingga mendapatkan julukan seniman. Sunan Bonang menggunakan gamelan sebagai media dakwah Islam di Jawa. Ia mahir memainkan alat musik gamelan sehingga banyak masyarakat yang senang dijadikan sebagai media dakwahnya. Sunan Derajat. Raden Qasim atau Sunan Derajat lahir di Ujung Galuh atau Surabaya pada 1470. Ia merupakan adik dari Sunan Bonang. Cara dakwah yang ia lakukan oleh Sunan Derajat diantaranya membangun resep tasbih sasama, membuat senang hati orang lain, jroning suka kudu eling lan waspada, dalam keadaan gembira hendak tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Laksitani Sukrata tanpa marang ringo bayaning lampah, atau dalam mencapai cita-cita luhur jangan menghirau halangan atau rintangan. Neper hardaning pancerido atau senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu di duniawi. Hening henu, tahu dalam diam akan dicapai keheningan dan dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. Mulia kuno panca waktu, atau pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Menehono teken marang wong kang tuwa, menehono mangan marang wong kang luwih, menehono busana marang wong kang wuda, menehono pangiyup marang wong kang kaudanan, atau berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang tak berpakaian, berikan tempat berteduh kepada orang kehujanan. Sunan Kalijogo atau Raden Said lahir pada 1450 di Tuban. Ia adalah anak dari Temenggung Wilatiktok, Bupati Tuban. Strategi dakwah Sunan Kalijogo adalah melalui seni dan budaya, khususnya wayang. Sunan Kalijogo memanfaatkan kemahirannya dalam mendalang atau memainkan wayang
sebagai media dakwah Islam. Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said dan Raden Said merupakan putra dari Sunan Kalijogo yang juga berperan sebagai pendakwah Islam di Jawa. Sunan Muria memanfaatkan kemahirannya dalam memainkan gamelan dan boneka sebagai metode berdakwah. Selain menciptakan lagu dan tembang untuk mempraktikkan ajaran Islam, Sunan Muria juga mengajarkan ajaran ruwat bumi. Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq merupakan wali songo yang berdakwah di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai eksekutor Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus mengajarkan alat-alat pertukaran, kerajinan emas, membuat keris, dan lain sebagai sarana berdakwah. Sunan Giri. Sunan Giri lahir pada 1442 dengan nama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia adalah anak dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Serkadatu, putri penguasa wilayah Belambang bernama Menak Embuyu. Sunan Giri memanfaatkan kekuasaannya, perdagangan, dan pendidikan sebagai sarana berdakwah Islam. Bahkan, dakwah Sunan Giri mampu memengaruhi hingga wilayah luar Jawa seperti Banjar, Martapura, Pasir, Kutai, Nusa Tenggara, hingga Maluku. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama lengkap Syarif Hidayatullah. Ia lahir di Kairo pada 1448 dan hijrah ke Jawa mengikuti ibunya. Di Jawa, Sunan Gunung Jati melakukan dakwah Islam dengan menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan beberapa tokoh pengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memutuskan dakwahnya. Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Asal-usul dari Sunan Gresik sebenarnya masih diperdebatkan. Beberapa sumber menyatakan bahwa beliau lahir di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Sumber tersebut menyebutkan bahwa beliau lahir pada awal abad ke-14. Menurut Nur Amin Fatah di dalam buku Metode Dakwah Wali Songo menyatakan bahwa Sunan Gresik berasal dari Arab. Beliau hijrah ke daerah Gujarat, India, lanjut berkelana ke Malaka. Setelah itu Sunan Gresik sampai di tanah Jawa. Sunan Gresik mulai dakwah melalui banyak hal, contohnya seperti dalam bidang perdagangan dan pendidikan. Mulanya Sunan Gresik mulai berdagang di daerah pelabuhan. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget terhadap ajaran Islam yang diajarkannya. Sembari mengajarkan agama Islam, Sunan Gresik juga mengajarkan cara bercocok tanam pada masyarakat. Strategi-strategi yang dilakukannya ini adalah strategi dakwah damai, sehingga masyarakat menerima secara perlahan. Ketika menetap di desa Sawo, Gresik, Sunan Gresik membangun sebuah surau. Surau ini berfungsi untuk tempat sholat. Selain itu, surau ini juga digunakan sebagai pesantren sederhana. Disinilah beliau menyebarkan sekaligus mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah, bisa dipanggil Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa pada tahun 1401. Champa adalah salah satu kerajaan yang berada di Vietnam. Melihat dari silsilah keluarga, beliau adalah anak dari putra Raja Champa. Sunan Ampel merupakan keponakan dari Raja Majapahit. Bibinya adalah Permaisuri Prabu Kartawijaya atau Brawijaya. Seperti diketahui, Brawijaya mulai memerintah pada tahun 1447 sampai 1451. Ada beberapa strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Salah satunya adalah 5 ajaran dasar yang beliau sampaikan. Ajaran ini bernama Moh Limo. Moh dalam bahasa Jawa berarti tidak.
Limo berarti lima. Moh limo terdiri dari moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak mabuk, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak candu pada obat-obatan, dan moh madon atau tidak berzina. Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang lahir di Surabaya pada 1465 Masehi. Beliau tumbuh di dalam asuhan keluarga ningrat yang sangat agamis. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang adalah pendekatan dengan akulturasi budaya. Beliau memiliki keterampilan di bidang sastra dan seni. Hal ini membuat banyak orang menjuluki Sunan Bonang dengan sebutan seniman yang mengajarkan Islam. Alat musik yang digunakan untuk media dakwah adalah gamelan. Menurut beberapa sumber, nama Sunan Bonang berasal dari nama salah satu gamelan yang beliau ciptakan. Gamelan tersebut alat musik yang terbuat dari kuningan. Gamelan berbentuk lingkaran dan memiliki sebuah tonjolan pada bagian tengahnya. Ketika gamelan dipukul akan menghasilkan bunyi merdu. Pukulannya terbuat dari kayu. Gamelan ini bernama bonang. Permainan musik Sunan Bonang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Terbukti ketika beliau memainkan alat musik, masyarakat selalu berdatangan. Masyarakat daerah Tuban saat itu memang kental dengan budaya Jawanya. Agamanya yang dianut oleh masyarakat adalah Buddha dan Hindu. Strategi dakwah ini adalah salah satu strategi yang tepat untuk melunakkan hati mereka. Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim. Sunan Derajat lahir di Ampel Denta, Surabaya tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat adalah putra paling muda dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat adalah adik dari Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Derajat memiliki beberapa nama lain seperti Raden Syarifuddin, Masyaikh Munad, Sunan Mayang Madu, Pangeran Kadrajat, dan Maulana Hasim. Pada tahun 1484, Sunan Derajat diberi sebuah gelar oleh Raden Patah dari Demak. Gelar tersebut adalah Sunan Mayang Madu. Selain memberikan gelar, Raden Patah juga memberikan hal lain. Raden Patah memberikan tanah perdikan kepada Sunan Derajat. Seperti Sunan Ampel, Sunan Derajat juga memiliki 7 ajaran dasar pada masa dakwahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Membangun resep tiasing sasama atau membuat senang hati orang lain. Jroning suka kudu eling lan waspada atau dalam keadaan gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Lak sitaning suprata tan nyipa marang pringga bayaning lampah atau dalam mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Meper ardaning pancatria atau senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. Heneng hening henung atau dalam diam akan mencapai keheningan, dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. Mulia guna panca waktu atau pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Menohono taken marang wong kang buta. Menohono mangan marang wong kang luwe. Menohono busana marang wong kang budha. Menohono pangiyup marang wong kang keudanan. Atau memberikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang tak berpakaian, berikan tempat berteduh kepada orang kehujanan. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga adalah seorang putra dari Tumenggung Walitiktam, Bupati Tuban. Perjalanan Sunan Kalijaga untuk menjadi wali tidaklah mulus. Pada masa muda beliau adalah seorang brahmacara
Romo Corah adalah sebutan untuk penjahat. Semasa muda beliau adalah remaja yang nakal. Sunan Kalijaga suka minum minuman keras dan berjudi. Selain itu, beliau juga suka mencuri. Sunan Kalijaga juga telah melakukan banyak perbuatan buruk. Suatu ketika Sunan Kalijaga ingin merampok seseorang. Kebetulan orang yang ia rampok adalah Sunan Bonang. Melalui pengaruh-pengaruh dari Sunan Bonang, inilah yang membuat Sunan Kalijaga dapat bertaubat. Setelah kejadian itu, Sunan Bonang menjadi guru spiritual Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memulai dakwahnya di Cirebon, tempatnya di desa Kalijaga. Beliau akan menyebarkan agama Islam pada penduduk Pamanukan dan Indramayu. Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Beliau berdakwah dengan mendalang. Beliau membuat pertunjukan yang tidak mematok harga bagi siapa saja yang melihat. Strategi dakwah ini ternyata berhasil di masyarakat. Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Sunan Muria terlibat ketika pemilihan Raden Patah sebagai pemimpin perdana kerajaan Islam di Jawa. Meskipun sosok yang berpengaruh di Kesultanan Demak, Sunan Muria lebih senang tinggal di daerah terpencil. Sunan Muria senang bergaul dengan rakyat jelata. Beliau mengajarkan berbagai keterampilan pada masyarakat seperti bercocok tanam, kesenian, sampai berdagang. Sebutan Sunan Muria memberikan lantaran beliau menetap di Gunung Muria. Gunung Muria berada di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di sebelah timur laut dari kota Semarang. Gunung Muria ini masuk ke dalam wilayah di Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah tradisi bancakan. Gunanya tumpeng di dalam tradisi tersebut diubah menjadi kenduri. Fungsinya untuk mengirim doa kepada leluhur melalui doa-doa Islam. Sunan Muria juga mengembangkan dakwah dengan seni. Hal ini serupa dengan jejak ayahnya, Sunan Kalijaga. Sunan Muria mengembangkan penulisan tembang cilik atau sekar alit. Penulisan tersebut berjenis sinom dan kinanti. Tembang cilik ini masih populer hingga saat ini di kalangan masyarakat Jawa. Dari usia muda sampai tua mengetahui tembang ini. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama wali songo. Beliau termasuk majelis pendakwah agama Islam pada abad ke-14 Masehi. Sunan Gunung Jati juga merupakan Sultan Cirebon tahun 1479 sampai 1568. Sunan Gunung Jati diberi gelar Susuhan Jati. Sunan Gunung Jati mulai berdakwah di daerah Cirebon, Jawa Barat. Strategi dakwah yang beliau lakukan adalah jalur perkawinan. Menurut sebuah sumber, tidak kurang dari 6 perempuan beliau jadikan istri. Pada awal mula, Sunan Gunung Jati menikahi Nyi Badan, putri dari Ki Ageng Gedeng Badadan. Pendekatan lain yang dilakukan untuk berdakwah adalah memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten. Legitimasi kekuatan politik dan spiritual dari rakyat membuat Sunan Gunung Jati terus melanjutkan dakwahnya dengan yakin. Sebagai penguasa Cirebon saat itu, Sunan Gunung Jati berhasil mencapai kesejahteraan masyarakat di sepanjang pesisir pantai Cirebon. Pada saat itu, wilayah pelabuhan berada di bawah kekuasaan penjajahan yang masih tertutup. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishak. Ada beberapa nama yang dikenal selain Sunan Giri, seperti Muhammad Ainul Yakin, Joko Samudro, Raden Paku, dan Sultan Abdul Fakih. Sunan Giri melakukan dakwah di bidang pendidikan. Selain itu, beliau juga berdakwah menggunakan karya seni. Karya seni tersebut khusus beliau ciptakan. Contohnya seperti permainan anak-anak dan tembang atau lagu. Beberapa permainan yang dibuat oleh Sunan Giri di antara lain adalah gendi, kerit, jelungan, jamuran, dan lain-lain. Tembang atau lagu anak-anak yang diciptakannya adalah Gula Ganti, Jor, Padang Bulan, dan Jublak-Jublak Suweng. Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama Ja'far Shodiq. Beliau adalah santri paling pesohor alumni pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel.
Sunan Kudus lahir dari keluarga bangsawan di Kerajaan Demak. Ketika melihat silsilah keluarga, Sunan Kudus memiliki silsilah sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ayah Sunan Kudus adalah Utsman Haji bin Ali Murtadho. Ayahnya merupakan saudara kandung dari Sunan Ampel. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Kudus juga mendekati masyarakat. Sunan Kudus mulai menyelami dan memahami apa saja kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Itulah sebabnya Sunan Kudus mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan pada proses dakwahnya. Selain itu, Sunan Kudus juga mengajarkan membuat pandai besi dan kerajinan emas. Beliau juga mengajarkan bagaimana cara membuat keris pusaka. Tidak hanya itu, Sunan Kudus juga mengajarkan hukum-hukum agama Islam dengan tegas.